Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun bisa menjadi lantaran terkabulnya doa kita. Kala itu Malik bin Dinar pada saat sedang berangkat haji di sebuah perjalanan, beliau melihat ada burung gagak yang senantiasa riwa-riwi atau hilir mudik dengan membawa sepotong roti, kemudian pergi lagi, datang lagi dengan membawa sepotong roti ke sebuah tempat. Karena dihinggapi oleh penasaran, maka Malik bin Dinar pun kemudian membuntuti burung gagak tersebut. Terus, ternyata burung gagak tersebut masuk ke dalam sebuah gua dan terus diikuti. Ternyata di dalam gua itu ada seorang yang sedang tiduran karena ditali dan mulutnya disuapi oleh burung gagak tersebut dengan roti-roti yang tadi dibawa. Saudara-saudari, teman-teman semua rahimakumullah, apa kemudian kisah kejadiannya? Tentu dapat kita tebak. Malik bin Dinar kemudian menolong lelaki tersebut, tali-talinya dibuka, dan setelah itu bertanya, "Siapakah engkau wahai fulan? Dari manakah engkau wahai fulan? Apa tujuanmu wahai fulan?" Kemudian fulan tadi menjawab bahwa aku adalah seorang musafir yang ingin berangkat haji, namun di tengah perjalanan dirampok sampai habis ludes seluruh harta bawaanku, dan untuk menghilangkan jejak maka aku dimasukkan ke dalam gua ini dalam kondisi ditali. Namun aku tetap berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah ada, bahwa Allah tidak pernah akan pergi ketika semuanya pergi, bahwa Allah tetap menolong ketika semuanya sudah tidak ada yang menolong, bahkan melihat saja tidak. Sehingga terus aku berserah kepada takdir Allah dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang menjadi lantaran terkabulnya doaku ini adalah terserah Engkau. Hingga datanglah burung gagak itu tiap pagi dan sore untuk memberikan makanan untuk kupahkan untuk menyawapinya. Maka saya meyakini bahwa burung gagak tersebut adalah salah satu makhluk Allah yang dikirimkan oleh Allah, sebab aku senantiasa berserah dan berdoa, juga berhusnudzon kepada Allah. Maka burung gagak pun bisa menjadi lantaran terkabulnya doa, lantaran terkirimnya rezeki. Bahkan kali ini setelah dalam waktu yang tidak terlalu lama pun, setelah burung gagak itu pergi, saya yakin engkaulah orangnya yang dikirim oleh Allah, karena melihat gagak tersebut Allah merangkai sedemikian takdir, melihat gagak tersebut hingga engkau sampai sini, dan engkaulah yang akan menjadi penolong lantaran dari Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar pun mengagukan seraya mendapatkan pelajaran luar biasa bahwa ternyata Malik bin Dinar yang tidak biasa sampai ke hutan-hutan, yang tidak mungkin masuk ke gua pun akhirnya digerakkan oleh hati dan penasarannya melihat gagak bisa sampai ke gua dan menjadi lantaran diselamatkannya fulan tersebut. Saudara-saudara rahimakumullah, ketika kita dalam kondisi ngedrop, ketika kita dalam kondisi bangkrut, ketika kita dalam kondisi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tetaplah jangan sampai putus asa. Sebab kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak turut pergi, Allah tetap ada. Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak pernah sedikit pun lengah, lalai,
apalagi lupa, apalagi tidur. Oleh karena itu, tetaplah berharap sekaligus berserah diri kepada takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persilahkan Allah menolong kita melalui jalur-jalur yang dikehendaki oleh Allah. Bisa lewat si A, bisa lewat si B, bisa lewat orang yang tidak kita ketahui sama sekali sebelumnya, bisa lewat teman, bisa lewat orang tua, bisa lewat anak, bisa lewat istri. Yang pasti mohonnya kita adalah kepada Allah, berserahnya kita adalah kepada Allah, berhusnudzon kita adalah kepada Allah. Maka siapapun bisa menjadi lantaran pertolongan Allah, siapapun bisa menjadi lantaran datangnya rezeki dari Allah, siapapun bisa menjadi lantaran terkabulnya doa-doa kita kepada Allah. Yang pasti naik kita ke atas, doa kita ke atas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan berserah diri terhadap apapun takdir yang dibelak-belokkan oleh Allah, disertai dengan husnudzon dan disertai dengan penuh harap sekaligus penuh pasrah atas apapun yang terbaik dari Allah. Terus memohon, terus berserah, terus husnudzon, maka siapapun bisa dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari pertolongan Allah untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Terima kasih yang sudah turut untuk perluasan lahan maupun untuk pembangunan pondok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan panjenengan semuanya dan menjadi amal jariah ila yaumil qiyamah dan bahkan ilal jannah. Saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwalah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu, maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah, prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.